Assalamualaikum teman-teman, welcome to Cinta Story Channel. Part 13, istri sah jadi pelakor. Oh ya, buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Part 13. Hai sayang, ucap seorang wanita yang menyambut Rendra dengan senyuman menggoda. Hai sayang, aku sudah kangen berat, ucap Rendra yang kemudian memeluk wanita itu, yang tak lain adalah Anggi, lalu masuk ke dalam kamar tersebut dan menutup pintunya. Mereka masih menjalin hubungan, bahkan tanpa diketahui oleh Sarah dan Rafa. Rendra tak ingin pernikahannya rusak, tapi juga tidak ingin menjauh dari Anggi yang selalu memberikan dia kenyamanan. Anggi terlalu menggoda hingga membuatnya tidak mampu setia. Sementara Anggi tetap memilih berhubungan dengan Rendra karena hanya Rendra yang memberi dia perhatian dan dia bisa melepaskan segala hasratnya yang tak didapatkan dari Rafa. Rafa masih sama, tak ingin sama sekali menyentuh Anggi. Tapi Anggi tetap tidak mau berpisah dari Rafa karena dia mencintainya meskipun tak dianggap, dan juga Rafa adalah pria kaya. Dia tidak ingin kehilangan kekayaan yang selama ini selalu memanjakannya. Bagaimana istri kamu? Dia tidak tahu kamu kesini kan? Tanya Anggi yang masih berada dalam dekapan Rendra. Dia mendekatkan wajahnya sembari mengelus pipi Rendra dengan jari jemarinya. Dia nggak bakalan tahu, tenang aja, balas Rendra yang mulai mencium pipi Anggi hingga ke lehernya. Dasar ya kamu, udah dikasih kesempatan tapi masih aja selingkuh sama aku, ledek Anggi dengan manja. Itu semua karena kamu sayang, dulu aku kan setia, tapi aku nggak bisa lupa hubungan panas kita di ranjang itu. Kamu terlalu menggoda sayang, kamu juga sama nakalnya kan, balas Rendra sambil terus menciumi Anggi. Aku juga nakal karena kamu. Tapi apa Sarah nggak curiga? Kalau Rafa sih emang nggak pernah peduli sama aku. Dia cuma takut aja cerai sama aku karena orang tuanya. Enggak, Sarah nggak mungkin curiga. Sudah sayang, jangan dibahas lagi. Aku sudah tidak tahan. Balas Rendra dengan nafas yang tak beraturan dan langsung menggendong Anggi ke atas kasur itu. Dia mulai mencium bibir Anggi, melumat dengan penuh nafsu. Kemudian menciumi lehernya hingga desahan demi desahan yang keluar membuat Rendra semakin bergairah. Dan mereka pun menikmati permainan panas di ranjang itu. Setelah selesai, Rendra dengan cepat memakai pakaiannya hingga rapi kembali. Sementara Anggi memakai kembali linjerinya. Kamu mau kemana? Kok buru-buru gitu? Tanya Anggi penasaran. Biasanya setelah mereka melepaskan birahi mereka, Rendra masih santai di atas kasur. Aku harus pulang. Untuk hari ini aku gak bisa lama-lama, karena aku udah janji sama Sarah. Aku harus di rumah jam 6. Aku gak mau dia curiga kalau aku sering pulang telat. Balas Rendra kemudian mengambil handphone dan dompetnya. Ren, aku mau tanya sesuatu sama kamu sebelum kamu pergi, ucap Anggi yang tiba-tiba memikirkan sesuatu. Ada apa? Kalau aku cerai sama Rafa, apa kamu mau meninggalkan Sarah dan menikahi aku? Pertanyaan Anggi sontak membuat Rendra merasa heran. Dia tidak pernah berpikir sampai sejauh itu. Dia tidak berpikir untuk berpisah dari Sarah untuk saat ini, karena dia masih mencintai istrinya. Kenapa kamu tanya hal kayak gitu sayang? Tanya Rendra tersenyum. Aku mulai berpikir, hubungan aku sama Rafa tidak pantas untuk dipertahankan. Walaupun aku cinta sama dia dan bergelimang harta, tapi dia tidak pernah menganggap aku istrinya. Kamu cinta sama aku kan? Kamu gak cuma sekedar urusan ranjang kan? Enggak lah.
Kalau cuma karena urusan ranjang, Sarah juga bisa memberikan itu. Tapi kamu beda. Kamu lebih menggoda dan menantang. Tapi selain itu, aku memang cinta sama kamu. Aku nggak mungkin ada di sini kalau aku tidak punya perasaan cinta dan rasa nyaman. Kalau gitu, kita ceraikan saja pasangan kita masing-masing. Terus kita nikah. Kita pasti bisa lebih bahagia daripada harus terus sembunyi seperti ini. Desak Anggi yang mulai merasa harus memilih dan mengambil keputusan. Anggi sayang, aku belum berpikir sampai ke sana. Kita bahas ini nanti ya. Kamu istirahat aja. Nanti aku telepon kamu kalau ada kesempatan. Aku buru-buru. Sarah pasti sudah nunggu aku. Rendra langsung mencium bibir Anggi, kemudian pergi dari sana. Sementara Anggi tak berkata apapun lagi. Rendra melajukan mobilnya dengan kecepatan tinggi agar bisa sampai di rumah tepat waktu. Dan dia beruntung karena hotel tempat Anggi tadi tidak begitu jauh dari rumahnya. Jadi tidak memakan waktu yang lama untuk bisa cepat tiba di rumah. Jam 6:05, Rendra akhirnya sampai. Dia pun langsung masuk ke dalam rumahnya dan Sarah tersenyum menyambut suaminya. Rendra pun tanpa basa-basi langsung mencium kening istrinya itu dan mengelus rambut Sarah dengan lembut. Maaf ya sayang, telat 5 menit dari waktu yang aku janjikan, ucap Rendra merangkul Sarah sambil berjalan menuju ke kamar mereka. Gak apa-apa, cuma 5 menit, yang penting kerjaan kamu lancar di sana. Oh iya, kamu mandi ya? Aku siapin kopi dulu buat kamu. Kamu pasti capek kan? Iya nih sayang, badanku agak pegal. Aku mandi dulu ya. Rendra kemudian membuka kancing kemejanya satu persatu, lalu melepaskan kemeja tersebut. Sayang, kamu tolong simpan ini di keranjang ya. Sekalian aku minta tolong ambilkan handuk yang baru. Pintar Rendra. Iya, aku ambil sekarang. Balas Sarah mengambil kemeja kotor Rendra dan hendak mengambil handuk di lemari. Tapi dia mencium aroma menyengat di baju Rendra itu. Sayang tunggu. Ini bau parfumnya beda. Bukan bau parfum kamu. Tanya Sarah merasa aneh. Oh itu. Tadi aku beli parfum baru. Aku simpan di mobil biar gak kelupaan. Kalau kemana-mana, kamu gak percaya? Coba aja cek ke mobil, ucap Rendra berbohong. Dia tidak membeli parfum hari ini, jadi dia sangat berharap Sarah tidak benar-benar mencari parfum itu di dalam mobilnya. Oh, gitu. Ya udah deh, kamu mandi sana. Walaupun merasa aneh, tapi dia berusaha untuk percaya. Sarah pun tak ingin membahasnya lagi, walaupun sedikit kepikiran. Kemudian mengambil handuk dalam lemari yang berada di dekatnya. Kamu percaya kan? Kalau nggak percaya, kamu ke mobil aja sayang. Aku nggak mau kamu curiga atau mikir aneh-aneh. Pintar Rendra. Tapi sebenarnya hatinya merasa takut jika Sarah benar-benar ke mobilnya. Aku percaya kok, ini handuknya. Aku keluar dulu bikinin kamu kopi, ucap Sarah hendak keluar dari kamar itu. Syukurlah Sarah gak curiga. Besok aku harus cepat-cepat beli parfum yang sama, ucap Rendra dalam hati sambil bernafas lega. Tunggu sayang, ada yang lupa, cegah Rendra setelah merasa dirinya aman sekarang. Apa? Rendra langsung mengecup bibir Sarah dengan cepat. Udah, cuma itu aja yang kelupaan, ucap Rendra tersenyum menatap Sarah yang menjadi malu. Setelah keluar dari kamar itu, Sarah tetap kepikiran soal parfum itu. Dia mencoba untuk percaya, tapi hatinya mengatakan jangan percaya. Kemudian
Sarah mulai berjalan ke arah mobil Rendra untuk menghilangkan rasa penasarannya.